Adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Kakak percaya adik-adik semua di rumah pasti dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Adik-adik, ibadah kita pagi hari ini, Kak Ica sebagai liturgos, Kak Fani sebagai pelayan firman, Kak Loisa sebagai editor, dan Kak Catherine Simanjuntak sebagai pengusik kita. Tentunya adik-adik semua di rumah sudah siap-siap ya, menyiapkan Alkitab untuk kita baca bermazmur bersama, untuk membaca firman Tuhan. Dan juga adik-adik tadi sudah siap-siap, sudah berpakaian yang rapi, dan sudah sarapan, supaya kita semangat dalam beribadah memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita satukan pikiran kita bersikap yang manis, kita akan bersatu teduh supaya kita dipimpin Roh Kudus dalam beribadah di pagi hari ini. Baiklah adik-adik semua, mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Nah adik-adik semua, sekarang kakak undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa. Doa kita nanti dipimpin oleh teman kita Nathan Siregar. Bagaimana sikap berdoa yang baik adik-adik? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu saya berdoa. Terima kasih ya Tuhanku, hari ini hari baru. Engkau sungguh baik hati, karena aku kau berkati. Aku mohon kepadamu, sepanjang hari bimbing aku, agar baik pada teman, agar sayang pada Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang untuk mengawal ibadah kita akan bernyanyi 2 lagu. Lagu Happy Yaya dan Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik semangat ya bernyanyi.
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baiklah adik-adik, sekarang waktunya kita akan bermazmur bersama. Adik-adik di rumah bisa dibimbing sama mama atau papa dalam pembacaan mazmur di pagi hari ini. Mazmur kita diambil dari Mazmur 33 ayat 15 sampai 22. Sekarang dengarkan Kak Ica membacakannya buat kita semua ya. Adik-adik semua duduk yang tertib. Mazmur 33 ayat 15 sampai 22, demikian firman Tuhan. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikian pembacaan Mazmur buat kita semua di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Fani. Nanti waktu firman Tuhan disampaikan, adik-adik semua duduk yang manis, dengarkan Kak Fani bercerita ya, supaya kita mengerti apa maksud firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Sekarang mari kita menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
adik-adik, ketemu lagi sama Kak Fani ya. Apa kabar ini semua? Pasti sehat ya. Sehat, senang karena sudah terima rapor, udah bisa libur, udah bisa main-main di rumah ya. Nah, Kakak mau kasih tahu di akhir ibadah online kita ini nanti ada aktivitas. Jadi adik-adik buat aktivitasnya, terus boleh dikirim ke Kakak Layan yang adik-adik tahu nomor WA-nya. Minggu depan itu akan ditampilkan sama Kakak Layan yang bertugas. Nah, seneng dong ya. Nanti dibuat aktivitas terus dikasih lihat sama Kakak Layannya. Jadi adik-adik dibuat ya aktivitasnya. Oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita berdoa dulu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan sertai kami supaya kami bisa memahami dan mengerti firman yang akan disampaikan oleh Kakak Layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik buka Alkitabnya. Kita baca dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Kakak baca ya, adik-adik baca di rumah. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, kakak mau kasih lihat gambar dulu. Nih, ada gambar. Nah, adik-adik pasti tahu dong, ini gambar apa ya? Nih, ya. Yap, bener, gambar orang sedang berdoa. Cerita kita hari ini, bacaan kita hari ini tentang doa. Nah, tadi di ayat 7 ada kata-kata apa tadi? Minta, cari, dan ketok. Nah, kakak mau kasih contoh kayak begini. Kalau cari, nah biasanya kalau kita mencari secara apa ya, buru-buru gitu kan, kita misalnya cari mainan kita nih, kita hitung-hitung, susun-susun. Loh, kok kayaknya ini ada satu yang kurang ya. Tadi di mana ya? Terus adik-adik sibuk nyari, panik, ini barangnya hilang, ini hadiah ulang tahun gitu kan. Panik nggak ketemu. Tapi coba adik-adik tenang dulu, pelan-pelan. Tadi mainnya di mana ya? Dari sini ke sini. Oh, iya, ada di sini. Nah, ketemu kan? Sama. Jadi begitu kita mencari dengan dengan tenang, kita ketemu. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, bukan di saat kita hanya sedih atau lagi sakit, tapi di saat kita gembira, kita mendapatkan sesuatu, atau ketika kita merasa bangun pagi, kita mengucap syukur. Jadi bukan hanya di saat kita sedih. Terus tadi yang kedua apa? Mengetok. Nah, contohnya kayak begini kalau mengetok.
adik-adik misalnya ngetok pintu mama, tok tok ma gitu. Biasanya mama nggak langsung buka pintunya kan, biasanya mama paling ada sesuatu lah yang mungkin mama kerjakan, terus nggak lama baru mama buka. Sama dengan kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita meminta, Tuhan tidak langsung menjawab pada saat kita berdoa, tapi Tuhan akan menjawab, oh ini kebutuhannya kayaknya nggak sekarang deh, ini bisa mungkin sebulan, oh minggu depan bisa. Nah begitu contoh meminta. Kemudian yang terakhir itu contoh mengetok, maksud kakak, maaf. Nah yang terakhir apa tadi? Meminta. Sama, contohnya seperti ini. Waktu adik-adik mungkin ya jalan kali ya, jalan ke mall atau jalan ke toko buku, ya tetap jaga prokes, pakai masker. Nah itu adik-adik ngelihat, kayaknya buku cerita ini bagus ya, minta sama mama gitu kan. Terus minta, mah ini buku ceritanya bagus, boleh ya beli ya gitu. Terus berapa waktu mungkin mama bisa saat itu bisa dibeli, bisa juga kita belinya boleh minggu depan, atau dia mungkin kita belinya bulan depan gak apa-apa ya gitu. Sama ketika berdoa juga, ketika kita meminta kepada Tuhan, apakah saat Tuhan kita berdoa Tuhan akan langsung menjawab, oh ya ini sekarang ya? Tidak. Ada waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Ya, kita tetap berharap, tetap terus berdoa, tetap terus berbicara kepada Tuhan. Nah, berdoa di sini bukan berarti ketika adik-adik seperti tadi kakak bilang lagi atau lagi aduh sakit, enggak, tapi setiap saat gitu loh. Jadi saat kita makan pun ya kita berdoa kan, Tuhan terima kasih untuk makanan, untuk mama yang memasak, amin. Nah kita mengucap syukur. Ketika kita mau tidur juga kita berdoa, minta kita berdoa bahwa kita mau tidur, bangun tidur juga kita berdoa. Kita selalu berbicara kepada Tuhan. Di saat mungkin adik-adik kayak gini nih, lagi libur, ya nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa keluar kota, mungkin nggak bisa ngunjungin saudara di luar kota. Ya bukan berarti terus adik-adik nggak bisa jalan-jalan, oh ini gimana sih? Nggak, tetap aja adik-adik berdoa. Wah ini kalau nggak dikasih jalan-jalan, kayaknya bisa main-main di rumah deh, bisa nonton nonton gitu, atau nonton TikTok ya, sekarang lagi tren ya, nonton TikTok atau nonton YouTube gitu ya. Kita ngomong terima kasih Tuhan karena aku bisa nonton TikTok, bisa nonton YouTube gitu. Nah itu komunikasi aja sama Tuhan setiap hari. Tuhan selalu mendengar dan Tuhan punya waktu untuk menjawab semua apa yang kita doakan. Nah, demikian firman yang kakak sampaikan hari ini. Terima kasih karena adik-adik selalu mengikuti ibadah online IMPA. Jaga kesehatan, selalu minum air putih yang banyak, minum vitamin, minum susu, makan yang sehat, makan sayur dan buah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik semuanya, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 279, Mintalah. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat.
Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan yang dipimpin oleh Kak Fani. Mari sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan mengajarkan kami bagaimana berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu mendengarkan doa kami dan menjawab doa kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau jamah saat mereka minum obat dan mereka bisa sembuh. Tuhan Yesus, kami selalu berdoa untuk papa dan mama yang masih bekerja di kantor. Engkau berikan mereka selalu kesehatan supaya mama dan papa bisa bekerja dengan baik. Dan kami juga yang saat ini sedang libur di rumah bisa menjaga diri kami bermain di rumah dengan lebih aman. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu menjaga negara kami, melindungi negara kami, memberkati gereja kami, dan memberkati kakak-kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberi persembahan buat Tuhan. Nanti persembahannya bisa diantar langsung ke gereja atau ditransfer melalui nomor-nomor rekening yang sudah ditentukan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, Bersyukur kepada Tuhan. Nyanyi semangat ya adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda syukur hati kita kepada Tuhan. Dan sekarang mari kita berdoa buat persembahan yang sudah kita kumpulkan. Doa kita akan dipimpin oleh adik kita yang masih kecil, Tania Tarigan. Yesus berkati persembahan kami. Adik-adik, kreativitas kita minggu ini untuk anak kelas BTK, kita akan membuat mahkota doa. Mari kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang pertama adalah kertas karton.
Yang kedua, spidol atau pena. Yang ketiga, sebagai perekatnya, hektar atau lem. Dan yang keempat sebagai pemotongnya adalah gunting. Yuk adik-adik, kita bersama mama papa membuat aktivitas kita. Taruh tangan adik-adik di atas karton, lalu dibantu oleh mama papa untuk melukis telapak tangan adik-adik. Kemudian tulis nama adik-adik di bagian gambar jempol. Misalnya nama adik-adik Ciko. Di jari telunjuk adik-adik tulisan mau. Di jari tengah adik-adik buat tulisan senantiasa. Nah, di bagian jari manis atau kelingking ditulis rajin. Kemudian di jari kelingking adik-adik buat tuliskan berdoa. Kemudian gambar telapak tangan tadi adik-adik gunting hingga selesai. Nah, telapak tangan yang tadi yang sudah kita gunting akan berbentuk seperti ini adik-adik. Kemudian kita juga gunting kertas kartonnya untuk mahkotanya. Ukurannya persegi panjang kurang lebih seperti ini adik-adik. Lalu kita lem di sini. Setelah dilem, kita buat menyatu sesuai dengan ukuran lingkar kepala adik-adik. Seperti ini adik-adik. Nah, mahkota kita yang sudah selesai. Bisa adik-adik kirim fotonya kepada kakak Layan. Adik-adik, kirimkan aktivitas adik-adik kepada kakak Layan. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan pos IMPA. Adik-adik bisa berfoto seperti contoh di sini. Selamat berkreativitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai dan firman Tuhan juga sudah kita dengarkan bersama. Mari kita semua menjadi pelaku firman Tuhan, dan kalau ada persoalan hidup kita menyampaikannya kepada Tuhan lewat doa. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadi berkat bagi kehidupan kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang kakak undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Pengutusan buat kita semua. Yesus sayang
semuanya. Semangat ya adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai. Terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami dari awal ibadah sampai selesainya ibadah. Tuhan Yesus berkati selalu kami agar kami selalu sehat, kuat, dan menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang selalu semangat dan rajin untuk mengikuti ibadah online kita dari rumah masing-masing. Pesan kakak kepada adik-adik semua, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan yang paling utama adik-adik adalah rajin berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan supaya hidup kita diberkati, kita semua sehat dan selamat. Apalagi di masa-masa pandemi ini, kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.